Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya jalan bareng Lolana di minggu ini. Dan minggu ini kita akan mengambil rute baru, namanya rute Sodagaran teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui bersama, Sodagaran artinya kita akan membahas banyak para sodagar yang pernah eksis di zamannya di Kudus teman-teman ya. Jadi Sodagaran ini nanti akan mencakup 3 hal atau 3 saudagar besar yang ada di Kudus. Pertama adalah Kretek, jelas ya, karena Kudus kota Kretek ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan mengenal batik, dan yang ketiga nanti akan mengenal satu saudagar tenun yang ada di Kudus ya. Dan insya Allah rencananya nanti kita akan mengunjungi beberapa titik. Durasi waktunya nanti sebelum zuhur insya Allah udah selesai. Tersambung dengan jalur kereta api itu 1890-an. Awal-awal stasiunnya belum di Werbu, tapi masih Kliwon. daerah Pasar Kliwon, bukan Pasar Kliwon. Jadi jalurnya itu lurus dari Jepara, langsung pecah ke alun-alun dan lurus ke Pasar Kliwon. Sementara pecahan yang ke Semarang lewat jalan yang Ahmad Yani. Nah, itu juga yang membuat kenapa daerah Kudus Kulon itu sangat ramai sekali. Pertama, mereka mendapat dukungan infrastruktur yang baik. Terus juga emang etos perantau itu seperti yang tadi dibilang sama Mas Dayat itu. Dan beliau ini ada anak dari juga pengusaha rokok. Nanti bapaknya kita akan tunggu lagi ya. Dan beliau satu keluarga itu semua adalah pedagang rokok. Jadi Salah satu anak perempuannya namanya Mbak Sukainah itu juga memiliki pabrik rokok namanya Cap Merico. Ya, jadi dulu wanita itu benar-benar berdaya juga di sini. Bahkan salah satu grader atau yang meracik saus dan tembakonya itu juga seorang wanita handal. Nanti akan diceritakan sama Mas Yusak yang ada di dalam gitu. Saudagar-saudagar Kretek yang lainnya, termasuk juga nanti bapaknya. Nanti kita akan juga kunjungi di sana, dan beliau itu ada Mas Yusak yang pakai baju biru ya. Beliau ini adalah cicitnya dari Mbah As Hadi yang punya Delima, teman-teman ya. Ya beginilah kondisinya, sangat wah dibalik ramainya lalu lalang di depan ya, benar-benar sunyi. Saya nggak pakai mic aja deh biar syahdu. Oke, kita akan banyak menggali informasi dan tanya-tanya boleh sama Mas Yusa. Dan beliaunya adalah satu juga yang anggota dari Cerita Kudus Tua yang komunitas tadi saya ceritakan ya. Beliau salah satu anggotanya dari Cerita Kudus Tua. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman butuh informasi apa tentang Mbah Asadi atau Delima, itu nanti boleh tanya ke Mas Yusa. Jadi di kantoran ini termasuk bangunan yang akhir bukan awal-awal dibikin, tapi rumah pertama kan di sini. Sebelumnya ini adalah rumah joglo. Jadi sebelum ada bangunan ini rumah joglo Jawa Kudus. Betul. Jadi sebelum Jepang masuk tuh beliau kan udah punya koleksi nih. Terus dijual kan, terpaksa dirampas Jepang ya waktu itu. Terus beliau mulai koleksi lagi tahun 49. Salah satunya yang di foto itu ada. Dan setelah beliau beli tukar tambah gitu koleksi.
Oke, teman-teman, kita cukupkan di HM Azadi dulu. Kita akan lanjut dulu ya teman-teman, karena kita masih ada beberapa saudagar yang perlu kita ceritakan, dan alhamdulillah kita nanti ditemani sama Mas Jusa juga yang akan menceritakan canggahnya. Kalau tadi buyutnya ya, nanti canggahnya. Canggah tuh grade-nya ke berapa Mas? Ke-4 atas. Apa? Ini ke bapaknya Pak Aktif. Iya, betul. Iya, dia beliaunya kan buyut. Kalau beliau ngedak tua, dia kan buyutnya. Oke, tadi teman-teman lewat itu ya, tadi ya, pintu ini ya. Pintu itu ya. Ya ukiran itu. Jadi itu ada dalam bukunya Jamhari pun juga sudah disebutkan banyak hal mengenai salah satu sosok yang kuat diduga sebagai penemu rokok kretek, Jamhari tadi ya. Ini ya. Dan di rumah itu juga dulu Jamhari pernah tinggal. Di tempatnya siapa? Pak Barzanji. Jadi Pak Barzanji itu adalah posisinya adalah sepupunya beliau, sepupunya Pak Jamhari itu, ya. Dan Pak Jamhari ini juga masih sepupu dengan Karmain. Siapa Karmain? Itu adalah orang tersohornya pabriknya Niti Smito Baltiga. Jadi terhitung menantunya M. Niti Smito. Ini kita sudah ke rumah anaknya nih, anak pertama. Nah ini rumah ayahnya nih. Nah di belakang ini namanya kediaman Atmo Wijoyo. Nah ini beliau. Ini kelahirannya belum tahu, cuman estimasi meninggalnya kalau di nisangnya itu 1945. Ekspedisi gitu ya Mas, secara 4 bulan dari bulan Desember 1939. Salah satunya berkunjung ke Niti juga ke sini. Beliau sempat menulis kayak jurnal, dibikin buku. Oke Mas. Sempat menuliskan tentang Mbah Atmo. Jadi waktu itu kan belum meninggal, jadi ketemu langsung dengan beliau. Ditulisnya seperti ini, Due ya, jadi GE. Kalau ini GG berarti gunungnya yang diambil. Karena yang terkenal gunungnya. Kalau gunung itu kan kepanjangan kali. Namanya. Jadi istilahnya orang Lata itu bilangnya merek gunung gitu. Betul, disingkatnya seperti itu. Tadi kalau di atas fasad pun masih kelihatan ya tentang apa Gunung Kedut tadi. Di sini pun juga ada nanti. Agak ke sana, ya. Ini itu tuh atasnya tuh juga masih tuh. Oh Iya. iya. Nah. Iya, jadi memang tipikalnya para saudagar kreatif itu seperti itu. Dia akan membranding perusahaan rokoknya itu dalam segala hal, termasuk di rumahnya kaca tadi kita juga sempat lihat, piring itu juga. Nyambung tadi kalau Mas tadi katakan ada gudang F yang satu kompleks dengan pondok itu tadi sambungannya sini nih. Masih. Dan ini masih Masih. Itu di belakang yang gudang F tadi yang tidak boleh dirubuhkan tuh posisinya ketika saya masuk tuh kurang lebihnya di sini di sebelah baratnya gitu. Itu yang masih ada tegelnya tentang delima dan lain sebagainya itu. Oke. Sambil jalan nggak apa-apa teman-teman ya. Setelah ini kita akan keluar dari zona kretek, kita akan beralih ke zona batik dan juga zona tenun teman-teman. Ya meskipun dalam kenyataannya kita tidak bisa lepas antara batik dan juga tenun karena pelanggan-pelanggan batik itu batik dan kretek, karena pelanggan-pelanggan batik itu adalah para juragan-juragan kretek juga kayak gitu. Apa masing nggo adang kerucut itu jenenge apa ya? Capek kan gue iki apa kukusan. Kukusan. Jadi bentuknya toponiminya memang itu berasal dari situ. Jadi kontur tanahnya tuh ngene gitu. Nah, masuk gitu. Maso. Jadi namanya ndung paso. Kedung paso tapi ndung paso. Hutannya. Kayak gitu.
Kita akan ke selatan untuk menemukan jalan besar dan ke area batik dan tenun. Ya. Tradisi berkain sarung, berkain batik itu sudah mentradisi di Kudus, teman-teman, sejak dulu. Bukan sekarang ya, bukan happeningnya sekarang itu enggak. Jadi zaman dulu itu memang sudah menjadi bahan sandang utama orang-orang Kudus. Makanya tidak heran di Kudus itu banyak sentral batik yang sudah ada, diperkirakan tuh 1500-an sudah ada tradisi membatik di kota ini, kayak gitu. Awalnya di mana? Pusatnya itu di Langgar Dalem. Kemudian menyebar ke beberapa daerah di Kudus Kulon, termasuk di Kedung Paso sini, kemudian di daerah Janggalan, kemudian ada juga di daerah Panjunan yang diinisiasi oleh orang-orang Tionghoa yang dia ikut mengembangkan batik itu tadi, ya, ke selatan barat jalan. Itu namanya Kobain. Jadi Kobain ini adalah salah satu wadah untuk teman-teman atau pengrajin batik itu mendapatkan kemudahan dalam bahan, pewarnaan, termasuk juga untuk mendistribusikan ke daerah lain, kayak gitu. Itu tentang Koperasi Batik Indonesia. Waktu itu apa ya, mesin-mesin yang harus didatangkan dari Eropa kan sangat mahal banget, dan beliau tuh punya ide untuk merakit mesin itu sendiri. Dan ketika tadi yang buku para daerah yang ditunjukkan Mas Yusuf itu, beliau para daerah juga ke sini dan beliau menunjukkan kekagumannya pada Mbah Nur Hamid ini. Diceritakan bahwa Mbah Nur Hamid ini sosoknya pendiam, tapi beliau otaknya encer. Jadi waktu itu para daerah dilihatkan, didemokan mesin-mesin tenun buatannya sendiri itu. Dan kalau kita bisa melihat bagian dalamnya, nah ini adalah bagian dalam pabrik itu dulu. Ya, ini sudah, tapi udah coloring ya ini ya. Udah di coloring. Nah. Di sebelah kanan teman-teman, ya, itu punyanya, pemiliknya adalah Haji Fauzi, memiliki pabrik batik namanya Cap Pengantin Baru. Tempat-tempat itu masih asli sebetulnya, yang tempat batik sendiri, tempat ngelorot sendiri, bahkan di setiap pengusaha batik itu dia memiliki gorong-gorong sendiri yang disalurkan kemudian dibuang ke Kali Gedis. Nah, jadi kalau teman-teman masuk, karena kebetulan saya belum izin secara pribadi, jadi di bawahnya itu masih ada gorong-gorong yang dari tanah liat itu. Jadi langsung masuk Kali Gedis, memanjang sampai sana. Sebenarnya kan masih sampai sana ya, masih kurang lebih 100-200 meter lah, kayak gitu. Sebenarnya di situ. Dan untuk melorot, untuk mencuci batik itu biasanya mereka tuh pakai dokar, ya. Jadi semua batik itu yang sudah dipola, kemudian sudah dilorot, kemudian dicuci, itu semuanya ditaruh di atas dokar, kemudian dibawa ke Kali Gelis turun gitu. Ceritanya seperti itu yang kita dapatkan. Ada yang tahu ini apa ya? Jelas tahu ya. Hah? Kali Cakep. Gelis ya, kita sekarang ada di barat Kali Gelis atau Kulon Gelis ya. Sedikit mungkin cerita tentang Gelis, kenapa disebut Gelis. Ya, betul. Gelis itu cepat, bukan gelisnya Sunda, bukan. Tapi Gelis ya. Artinya apa Gelis itu? Catatan lagi, kita buka catatannya Purwolono tahun 1877. Jadi Gelis itu bisa dikatakan, jadi ketika hujan meluapnya itu lebih cepat daripada hujan yang turun. Makanya disebut Kali Gelis. Gelis Munggahe gitu loh. Tapi kan bar surut ya wes surut, nanti renek banyune gitu. Seperti yang kita lihat sekarang nggak ada airnya ya. Sudah tersedimentasi kayak gitu. Nah, Kali Gelis ini sangat-sangat cukup terkenal karena apa? Itu sebagai batas imajinernya Kudus. Jadi Kudus itu dibagi Kudus Wetan dan Kudus Kulon, dan batasnya ini. Jadi sebelah timur adalah Kudus Wetan, sebelah barat adalah Kudus Kulon, teman-teman ya. Dan yang paling ikonik dari sebelah barat Kudus Kulon adalah tarat. Apa ini? Omah Kembar ya. Tapi jangan salah sangka teman-teman. Omah Kembar itu bukan rumahnya Niti Semito. Bukan ya. Jadi rumah kembar itu adalah rumah yang dihadiahkan Niti Semito kepada dua putrinya. Yang hijau-hijau Mas, hijau-hijau, cat hijau itu. Toko tembakau itu belakangnya itu rumah aslinya. Belakangnya itu. Juga menarik. Ini bukan bukan para pekerjanya, tapi ini adalah para pengantre zakat. Jadi waktu itu Mbak Niti mengeluarkan zakat sampai untuk 4.000 sampai 6.000 orang. Dan yang datang nggak cuma dari orang-orang Kudus, sampai luar kota. Bahkan diceritakan di salah satu surat kabar itu ada orang dari Malang datang ke Kudus.
uang tunai. Berapa? Wah kalau itu belum ada jawabannya. Tanya aja duitnya kan.